Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita akan lanjutkan materi yang kemarin. Sebelumnya kita baca dulu ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Kita bahas sedikit tajwidnya ya. Fakulu di sana ada waw setelah domah disebut matubi. Mim ditasydid itu disebut gunnah. Ma ada alif setelah patah itu disebut matubi. Razaqakumul ada lafaz Allah setelah domah dibacanya tebal itu disebut tafhim. Razaqakumullahu halalang ada tanwin setelahnya ada huruf ta, huruf ihfa dibacanya dengung. Halalang toy ada iya ditasydid disebut musyaddad. Ada huruf selain mim dan nun ditasydid itu disebut musaddad. Tayyibau ada tanwin menghadapi waw itu disebut dengan idgham. Idghamnya idgham bigunah. Nanti idgham kebagi dua, ada idgham bigunah dan idgham bila gunah. Tayyibau washkuru itu disebut matubi. Ni'matallah sama ada lafaz Allah setelah patah itu dibacanya tebal disebut tafhim. Ing ada nun mati menghadapi kaf itu ihfa. Ihfanya ihfa ba'ad jauh. Nanti ihfa kebagi tiga, ada ihfa ba'ad, ihfa ausad dan ihfa aqrab. Ingkung ada nun mati menghadapi ta itu disebut ihfa aqrab dekat. Hurufnya ada tiga, ta, to, dan dal. Ingkung tum ada mim mati menghadapi hamzah itu disebut idhar sabawi. I ada iya ditasydid disebut musyaddad. Iya mutabi'i hu ta'budun mad aril sukun yang artinya maka makanlah yang halal lagi bagi dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Itu ayatnya ya, yang menerangkan tentang makanan dan minuman yang halal. Makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Bagi orang muslim, syarat makanan yang boleh dimakan harus memenuhi dua syarat, yaitu pertama halal, artinya dibolehkan berdasarkan syariat Islam. Syariat Islam ini yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua thayyib, artinya baik, mengandung nilai gizi dan menyehatkan. Jadi Islam itu mengajarkan kepada umatnya agar jikalau makan dan minum itu tidak hanya halal tapi juga baik. Kriteria makanan dan minuman halal. Halalnya makanan dan minuman itu meliputi tiga kriteria. Yang pertama halal dari segi wujudnya, zatnya. Misal yang halal itu buah-buahan seperti apel, mangga. Kalau dari daging, dari hewan misalnya daging sapi, daging domba, daging ayam. Kalau yang haram zatnya misalnya anjing atau babi, itu haram dagingnya. Atau juga yang disembelih tidak dengan sembelihan menurut syariat. Misalnya yang mati dengan dimasukkan kepada air yang panas, atau yang mati karena bukan sebab disembelih dengan sembelih syariat, maka itu disebutnya bangkai haram.
meskipun yang asalnya halal tapi itu bahaya bagi kesehatan, itu bisa jadi haram. Seperti sebagian pendapat ulama bahwa merokok itu haram karena mendatangkan madarat, meskipun ada sebagian yang memakruhkan. Yang ketiga, tidak najis. Misal yang halal itu minuman seperti air putih ya, atau jus dan lain-lain. Kalau yang najis itu seperti misalnya minum darah atau minum-minuman yang beralkohol, itu najis, haram dikonsumsinya. Yang keempat, didapat dengan cara yang halal tadi, tidak mencuri ya, tidak dengan bahkan gosip sekalipun. Manfaat makan dan minuman yang halal itu nanti pertama akan mendapatkan ridho Allah karena sesuai dengan tuntutan Allah. Yang kedua, memiliki akhlakul karimah karena nanti yang dimakan dan diminum itu akan menjadi darah, akan menjadi daging di dalam diri kita. Kalau yang dari halal nanti akan baik akhlak kita. Kalau makanan dan minuman dari yang haram nanti akan jelek akhlak kita. Yang ketiga, terjaga kesehatannya karena tidak mungkin Allah mengharamkan kalau di sana pasti ada madarat Allah. Pasti ketika Allah mengharamkan sesuatu pasti di sana ada madaratnya, baik itu kesehatan atau yang lainnya. Akibat buruk dari makanan dan minuman yang haram, pertama, amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal disebutkan bahwa orang yang meminum khamr yang memabukkan, maka amal ibadahnya tidak akan diterima selama 40 hari. Yang kedua, merusak jiwa. Yang ketiga, mengganggu kesehatan tubuh. Dan yang terakhir, menghalangi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang bisa Bapak sampaikan.